Gadis ini benar-benar menyedihkan, dan tidak ada yang peduli. Itu istri Panglima Muda, siapa yang berani ikut campur? Sekarang, nyawa orang miskin tidak dianggap nyawa. Istri Panglima Muda. Saya bersumpah. Berapapun biayanya. Saya akan membuat Anda membayar darah dengan darah. Seorang pelayan. Aku tidak tahu dari mana dia mempelajarinya. Sikap seorang nona muda kaya. Berlutut dan lepaskan cadarmu. Biarkan aku melihat wajahmu. Baik, Nyonya Panglima Muda. Song Huanya, pelayan kediaman Panglima Muda. Mirip. Dia benar-benar terlalu mirip. Kalau bukan karena istri Panglima Muda satu-satunya putri, yang semua orang tahu, saya akan mengira kalian berdua seperti saudara kandung. Apakah kau buta? Seorang pelayan. Dia pantas jadi saudari denganku. Nona muda ini, saya minta maaf, Nyonya. Itu lidah saya yang tidak terkontrol. Jika bukan karena aku, Nona muda ini, malam pertamaku sudah hilang. Takut ketahuan oleh Panglima Muda. Mengapa aku harus mencari seorang pelayan untuk nikah dengan Panglima Muda atas namaku? Dengarkan aku baik-baik. Kau hanyalah alat yang kutemukan untuk melangsungkan pernikahan dengan Panglima Muda. Kalau kau berani ambil kesempatan ini, rayu Panglima Muda, aku tidak akan mengampunimu. Ya, pelayan ini tidak berani. Panglima Muda akan segera kembali ke kota. Bersiaplah dan ikut denganku untuk menyambutnya. Baik, Nyonya Panglima Muda. Ayah, aku sudah menunggu begitu lama. Kesempatan akhirnya tiba. Lama tidak bertemu, Nyonya. Dia adalah dukungan Jiang Xing, Panglima Muda Gu Pingcuan. Dia memiliki fisik yang kuat dan mengesankan. Seorang pria dengan penampilan luar biasa. Jiang Xing. Mulai hari ini dan seterusnya, dia milikku. Bagaimana? Pau tertegun. Aku terpukau oleh penampilan heroik dan gagah Panglima Muda. Dan sesaat tenggelam dalam pikiran. Melamun, sungguh. Naiklah kudamu. Ikuti aku kembali ke kediamanku untuk menyelesaikan malam pernikahan kita yang belum selesai dari 3 tahun lalu. Jiang Xing. Pertunjukan yang sebenarnya dimulai. Song Huanyan, dasar jalang. Kau sebenarnya, setelah bertemu dengannya, langsung memikat Panglima Muda. Mengapa kau hanya berdiri terpaku di sana? Bawa aku kembali ke kediaman Panglima Muda. Ya, Nyonya. Kau, Song, kau harus benar-benar memahami identitas Emo. Kau hanyalah seorang pelayan. Biasanya, kau bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Bisa menjadi penggantiku di ranjang. Sudah karena leluhurmu telah mengumpulkan kebajikan selama 8 kehidupan. Jika aku tahu kau berani memiliki niat lain, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Apa yang kau coba lakukan? Aku mengikuti instruksi Nyonya untuk menjadi penggantimu di ranjang. Tidak melepas pakaian. Bagaimana cara melangsungkan pernikahan? Tercela. Nyonya, tenanglah. Jika tamparanmu itu mendarat, aku tidak akan bisa melangsungkan pernikahan malam ini. Kau, Panglima Muda, Anda sudah kembali. Nona Jiang, kau akan segera terbongkar.
Panglima Muda, kau di sini. Panglima Muda, aku akan membantumu melepas pakaianmu. Panglima Muda, mandi sudah siap dengan air panas. Nyonya, mari kita mandi bersama. Jiangxing, lihat saja. Lihat bagaimana orang yang paling kau pedulikan akan perlahan menyerah padaku. Panglima Muda, pakaiannya sudah siap. Kau cukup pemalu setelah bangun tidur. Kau suka? Untukku. Aku menyukainya. Jika kau suka, pakailah. Kalau begitu aku akan pergi ke kamp militer. Tunggu aku dengan patuh di rumah. Ini pertama kalinya seseorang memberiku sesuatu. Dasar rubah betina. Ini adalah gelang pusaka keluarga Gu. Bagaimana kau merayu Panglima Muda? Dia benar-benar memberikannya padamu. Bukankah Nyonya melihat tadi malam? Tentu saja, itu karena dia menyukaiku. Ada apa? Dulu, Panglima Muda tidak memberikan hadiah apapun kepada Nyonya, kan? Pelacur, kau berani menghinaku. Hari ini, aku harus benar-benar memberimu pelajaran. Nyonya, apakah aku lupa pistolku di dalam rumah? Panglima Muda sudah kembali. Panglima Muda, mengapa kau di sini? Aku kembali untuk membantu Nyonya berpakaian. Aku ingat Nyonya dulu. Paling membenci pistol dan meriam. Bahwa kau bisa datang ke lapangan tembak bersamaku hari ini, aku cukup terkejut. Aku dulu tidak tahu apa-apa. Panglima Muda melindungi rakyat dengan senjata dan meriam. Bagaimana mungkin aku tidak menyukai hal-hal ini? Benarkah? Tentu saja. Panglima Muda dulu. Belajar menembak seperti ini. Siapa yang berani mengajariku seperti ini? Aku hanya mengajarimu seperti ini. Aku mengajarimu dengan susah payah. Bagaimana kau berencana membalasku? Itu tergantung seberapa baik Panglima Muda sebagai guru. Telah mengajar. Bidik dengan akurat. Target, bidikan, dan mata dalam satu garis lurus. Tambak. Lapor, Panglima Muda, 10 rin. Aku mengenai 10 lingkaran. Itu karena aku membimbingmu, sehingga kau mengenai 10 lingkaran. Sekarang coba sendiri. Lihat berapa lingkaran yang bisa kau kenai. Mundur sedikit. Hati-hati, Nyonya mungkin meleset dan mengenai Anda. Panglima Muda, jangan meremehkanku. Jika aku mengenai ketiga tembakan, bagaimana Panglima Muda akan menghadiahi aku? Apa yang kau inginkan? Suamimu akan mengabulkan apapun permintaanmu. Kalau begitu, aku ingin Panglima Muda kabulkan satu permintaanku. Tapi, itu tak boleh ganggu urusan penting Panglima Muda. Baiklah. Ya, boleh. Ikan sudah memakan umpan. Tunggu sebentar.
Jiang Xiying, sebaiknya kau menahan diri. Panglima Muda, 9 ring. Bagaimana, Panglima Muda? Kemampuan menembak Nyonya sangat bagus. Apa kau pernah berlatih sebelumnya? Tentu saja, itu karena Anda, Panglima Muda. Beberapa tahun terakhir ini, untuk memenangkan hatimu, aku berlatih siang dan malam. Panglima Muda juga berkata, aku dulu paling membenci senjata dan meriam. Bagaimana mungkin aku pernah menembak senjata sebelumnya? Itu karena Panglima Muda mengajariku dengan sangat baik. Karena aku, sebagai gurumu, mengajar dengan sangat baik. Apa yang Nyonya rencanakan untuk tawarkan sebagai tanda ketulusan untuk membalasku? Song Huanyan, aku tidak ada di sini. Dan begini caramu merayu Panglima Muda. Terima kasih, Panglima Muda. Ini tidak cukup. Panglima Muda. Siapa kau? Aku adalah Jiang Xiying. Tidak bisakah kau menahannya lagi? Kalau begitu, untuk selanjutnya, aku di sini untuk menagih utangku padamu. Panglima Muda, ini adalah pelayan yang dikirim oleh keluarga asalku. Dia sangat pandai membuat masakan obat. Mereka bilang, dia bisa membantuku mengatur tubuhku. Benarkah? Kau, Song Huanyan, beraninya kau mengatakan nona muda ini adalah pelayan. Setelah kau melahirkan, kau akan lihat bagaimana nona muda ini menghadapimu. Panglima Muda ini sedang bertanya padamu. Apa kau pelayan yang dikirim oleh keluarga Jiang? Ya, aku dikirim oleh keluarga Jiang. Pelayan untuk bantu nona muda atur tubuhnya. Kesehatanmu buruk. Tidak. Masakan obat yang dibuat pelayan ini bisa membantuku hamil lebih cepat. Zhang Shi, kau kembali ke markas militer. Bawa laporan militer yang menumpuk belakangan ini. Ya, Panglima Muda. Nyonya, makanan obat yang Anda minta saya, siapkan sudah siap. Mari lihat, apakah masakannya pas. Apakah makanan obat ini baik atau tidak? Apakah Nyonya masih perlu memeriksanya sendiri? Lalu untuk apa kau berguna? Aku menyuruhnya datang. Di antara bahan obat hari ini, kami merebus ganoderma darah. Itu terlalu berharga. Aku takut dia merusaknya. Aku akan pergi melihatnya. Kalau begitu cepat kembali, kau masih perlu mengganti perbanku. Baik. Ruang penyimpanan. Masuklah. Anda sengaja melakukannya, kan? Sepanjang hari di rumah sakit, Anda bermesraan dengan Panglima Muda, meninggalkanku memasak di dapur. Lihat tanganku, hanya untuk membuat makanan obat ini. Jadi apa ini? Nona Jiang, Anda sendiri yang bersikeras memberi diri Anda, identitas pelayan dari keluarga asal. Aku juga membantumu menutupi semuanya. Cedera Panglima Muda mungkin akan membutuhkan beberapa hari lagi untuk sembuh. Anda, pelayan makanan obat ini, mungkin harus menjadi satu untuk sementara waktu lagi. Kasihan Nona Jiang dan tangannya yang lembut. Anda berani mendorongku. Mengapa aku tidak berani? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika Anda berani memukulku lagi, aku akan menceritakan semuanya kepada semua orang. Panglima Muda Anda di luar sekarang. Jika aku berteriak, apakah dia akan mendengarku? Anda berani? Coba saja. Nyonya, apakah Anda di dalam? Kalau begitu saya akan membuka pintu dan masuk. Panglima Muda. Panglima Muda. Kenapa kau memanggilku Panglima Muda? Kalau tidak, aku harus memanggilmu apa? Bukankah kita sudah sepakat? Mulai sekarang, kau panggil aku Pincuan. Benar. Pincuan. Aku akan mengganti perbanmu. Bukankah kau akan memeriksa makanan obat? Kenapa kau lari ke ruang utilitas? Ada apa di sini? Aku hanya lupa mengambil sesuatu. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk mengganti perban.
Betapa menakutkan. Kau yang mengoleskan obat ini padaku setiap hari. Kenapa sepertinya kau baru melihatnya untuk pertama kali? Ada apa? Aku terlalu mengkhawatirkanmu. Mengkhawatirkanmu. Nyonya, barusan di tanganmu. Tidak ada rasa terbakar ini. Nyonya, kau bertingkah sangat aneh hari ini. Mengapa tepatnya? Panglima Muda. Nyonya baru saja memeriksa sendiri suhu sup obat itu. Tidak sengaja, dia tersiram sup yang memercik. Kalau begitu, seharusnya kau berjaga di dekat sini. Bagaimana bisa kau membiarkan Nyonya terluka? Ini salah hamba. Nyonya, tolong letakkan itu. Biarkan hamba mengoleskan obat untuk Panglima Muda. Di dunia ini, untuk mengingat seseorang, bukan hanya tentang melihat wajah mereka. Mengapa aroma ini begitu akrab? Dan cara terampil mengoleskan obat ini, bagaimana bisa begitu mirip dengan milik Si Ying? Aku tidak percaya pada kebetulan tanpa alasan. Aku harus mencari tahu dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Berhenti. Lepaskan cadarmu. Aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya. Tidak. Maksudku adalah, dia jelek dan akan menakuti Panglima Muda. Apa yang belum pernah kulihat di medan perang? Lepaskan. Panglima Muda. Lepaskan. Jing. Berlututlah di depanku. Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini semua karena menantu perempuanmu yang baik. Jing. Berlututlah di depanku. Mengapa? Terus kenapa lagi? Beraninya kau bertanya. Baiklah. Syuting. Ceritakan padanya tentang perbuatan memalukannya. Dan beritahu dia dengan benar. Aku terlalu malu untuk menyebutkannya. Jing. Saat kakak Pingcuan pergi berperang, kau pergi ke Paramount setiap hari, bermain mata. Ibu angkat sudah tahu semuanya. Aku sarankan kau untuk patuh mengakui perbuatan memalukanmu. Dengan begitu, ibu angkat mungkin masih akan mengampuni nyawamu. Sepertinya, Lane Shooting ini juga bukan orang bodoh. Dia benar-benar berhasil dalam waktu sesingkat itu menemukan masa lalu skandal Jiang Xing. Beraninya kau melakukan hal tidak bermoral dan memalukan seperti itu. Kau berani melakukan sesuatu untuk mengkhianati Pingcuan. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tidak, itu tidak mungkin. Apa yang kulakukan di Paramount sangat rahasia. Bagaimana mereka bisa tahu? Aku tidak, Nyonya tua. Bagaimana Anda bisa mendengarkan cerita sepihak Lane Shooting ini? Cerita sepihak. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan buktinya. Pingcuan, lihatlah, ini istrimu yang luar biasa. Kakak Pingcuan, Jing ini, saat kau pergi ke Paramount untuk bermain mata dan terlibat dengan orang-orang yang tidak terhormat. Dia mengkhianatimu, dia mempermalukanmu seperti ini dan mempermalukan keluargaku. Wanita seperti ini harus ditembak mati. Tidak, bukan seperti itu. Nama di sini adalah Su Ying. Itu sama sekali bukan aku. Apa hubungannya denganku? Lane Shooting, kau mau hancurkanku demi jadi istri Panglima Muda. Tapi, jangan coba karang bukti fitnahku. Gal sebentar, ibu angkat. Tolong ingat kembali, saat dia pulang ke rumah orang tuanya, bukankah itu bertepatan dengan waktu operasi? Tepat sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa hanya menggunakan beberapa slip operasi ini untuk menuduhnya? Nyonya tua, ini semua kebetulan. 1 atau 2 kali adalah kebetulan. Tapi 3 atau 4 kali bukan kebetulan, kan? Jing. Aku juga punya kesaksian dari. Karena itu, kau tidak bisa lagi punya anak. Kamu bicara omong kosong. Kamu pasti menyuap mereka untuk memfitnahku. Panglima Muda,
Ketika aku menyempurnakan pernikahan kita denganmu, itu adalah yang pertama bagiku. Kamu harus bersaksi untukku. Ya, Ibu. Xing dan aku. Itu memang pertama kalinya baginya. Benar. Sapu tangan Sutra Jing yang berlumuran darah. Aku bahkan melihatnya. Ibu angkat. Kakak Ping Chuan, kalian semua telah ditipu olehnya. Sekarang ini, ada dokter-dokter asing bahkan seseorang yang sudah melahirkan. Setelah menjalani operasi semacam itu, masih bisa berdarah. Apa yang kau katakan itu benar. Tentu saja, jika kau tidak percaya padaku, suatu hari akan kubawa kau ke rumah sakit barat lihat sendiri. Kamu hanya memfitnah orang. Jing Jing, sekarang setelah aku membongkar rencanamu, kau marah karena malu, bukan? Kau ingin menipu kami semua. Mimpi saja. Aku tidak mengakuinya. Aku sama sekali tidak melakukan hal-hal ini. Kamu tidak mungkin bisa mengandalkan beberapa laporan dan kesaksian yang berantakan ini untuk menghukumku. Aku pulang karena rindu orang tua. Pelayanku bisa bersaksi untukku. Benar, gadis jelek. Ya, setiap kali Nyonya kembali ke keluarga Jiang, itu karena dia merindukan Tuan Jiang dan Nyonya Jiang, pelayanmu, tentu saja, adalah orangmu. Kesaksiannya tidak bisa dipercaya. Mengapa kesaksianmu kredibel, tapi kesaksian pelayanku tidak? Syuting. Apa yang dia katakan masuk akal. Kau bilang di laporan lab ini, namanya tidak tertulis. Mungkin dokter melakukan kesalahan. Tepat sekali. Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Mereka pasti salah mengira aku orang lain. Jing Jing. Kau tak nangis sebelum lihat peti mati. Hari ini, akan kubawa semua kekasihmu dari Paramount ke sini. Aku akan meminta mereka secara pribadi mengidentifikasimu. Salam, Panglima Muda. Salam, Panglima Muda. Jika Jiang Xiying mati begitu saja, itu benar-benar balas dendam untuk ayah. Lihat baik-baik. Apakah ini wanita yang terlibat dengan kalian semua? Lin Shooting, kamu benar-benar bersusah payah untuk menyakitiku. Mencari 4 orang yang tidak jelas asal-usulnya. Dan kamu pikir, kamu bisa menuduhku tidak suci. Mengapa kau begitu cemas? Atau kau merasa bersalah, mengetahui mereka pasti akan menuduhmu. Kamu... Lihat baik-baik. Jika kau salah mengidentifikasi, senjataku tidak punya mata. Apa yang kau takutkan? Identifikasi dengan cermat. Aku jamin, kau akan pergi dengan aman. Ping Chuan, Jangan panggil aku Ping Chuan dulu. Kau bicara duluan. Apakah itu dia? Itu dia. Kamu bicara omong kosong. Kau yakin? Ya. Hanya saja, dia belum datang selama sebulan terakhir. Dia juga memberiku jam tangan sebelumnya. Yang ini. Kakak Ping Chuan, ini adalah jam tangan dari toko serba ada keluarga Jiang. Hanya keluarga Jiang yang memilikinya di seluruh ibu kota. Aku juga punya jam tangan. Ini juga dari toko serba ada keluarga Jiang. Milikku adalah Liontin Diop. Ini dari toko giok keluarga Jiang. Dia memberiku kalung emas. Ini juga dari toko emas keluarga Jiang. Jiang Xiying. Apalagi yang ingin kau katakan? Penjaga. Panglima Muda, ampuni kami. Bawa ke-4 orang ini pergi. Buat mereka diam. Pergi. Jing Jing. Sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Apa buktinya ini? Toko-toko keluarga Jiang, kami ada di seluruh ibu kota. Ini adalah barang-barang biasa. Aku tidak mengakuinya. Sudah sampai seperti ini, dan kau masih tidak mau mengakuinya. Kakak Ping Chuan, siksa dia. Aku tidak percaya kita tidak bisa membuatnya bicara. Kamu mau paksa pengakuan dengan siksaan. Syuting. Jing adalah istri Ping Chuan, bagaimanapun juga. Apakah benar pantas menggunakan penyiksaan? Ibu Baptis, mengapa kau begitu baik? Jika Jing Jing bermain-main di luar, dia bahkan mungkin punya penyakit kelamin. Tidak apa-apa jika dia meninggal karena sakit sendiri. Bagaimana jika dia menulari kakak Ping Chuan? Kita harus membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Tepat sekali. Demi Ping Chuan, kita harus memaksanya mengatakan kebenaran. Penjaga.
Nyonya besar. Mama, ini. Ping Chuan, demi kesehatanmu, kau tidak boleh berhati lembut. Pukul dia. Ya. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan. Nyonya tua, Panglima muda. Aku benar-benar tidak. Percayalah padaku, lepaskan aku. Panglima muda, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak. Xing punya kapalan di tangannya, tapi kau tidak. Siapa sebenarnya kau? Panglima muda, apa yang kamu katakan? Aku istrimu, Jiang Xing. Lalu bagaimana kapalan di tanganmu bisa hilang? Jika Jiang Xing terbongkar, maka dia pasti akan mati. Apakah aku sudah membalas dendamku? Panglima muda tanya tanganku. Kau tuli? Kamu pikir aku sudah mati? Bisakah kamu hidup? Panglima muda, kapalan di tangan Nyonya dihilangkan dengan salep yang ditemukan oleh hamba ini. Dioleskan setiap hari. Nyonya berkata, dia takut Anda akan menganggap tangannya kasar. Tapi aku tidak pernah membencimu karenanya. Kakak Ping Chuan, apa yang kau bicarakan? Yang paling penting sekarang, bukankah tentang perselingkuhan wanita ini? Nona Lin, Anda terus mengklaim bahwa nonyaku berselingkuh. Begitu banyak bukti, masih tak bisa bungkam kalian. Tuan dan pelayan, baiklah, kau bilang dia tidak bersalah. Bagaimana kau membuktikannya? Ya, bagaimana kau membuktikannya? Pelayan dari keluarga Jiang ini. Mengapa aku merasa dia begitu akrab? Jika kau tidak bisa menunjukkan bukti konkret, kau dan nonyamu, keduanya akan mati. Tentu saja aku punya bukti. Baiklah kalau begitu keluarkan. Aku ingin melihat, apalagi yang bisa kau hasilkan. Bukti yang menggemparkan. Nyonya tua, Panglima muda. Pada laporan yang baru saja Nona Lin berikan, itu bukan nama nonyaku. Beberapa orang yang dia bawa, dan barang-barang yang dibawanya, juga berasal dari bisnis keluarga Jiang, mudah didapatkan. Ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa nonyaku mengenal mereka. Tapi Nona Lin bersikeras untuk melibatkan nonyaku. Memang benar bahwa ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Jeti, oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa nonyaku tidak bersalah, kita perlu mencari seorang dokter untuk memeriksa nonyaku. Apakah wanita itu pernah aborsi? Berapa kali? Dokter akan tahu dengan sekali lihat. Tepat sekali. Ji, apakah dia pernah aborsi? Dokter pasti bisa tahu. Ibu Baptis, kau benar-benar percaya omong kosong yang diucapkan pelayan ini? Kalau tidak, haruskah aku percaya bukti Anda yang memfitnahku? Nyonya tua, Panglima muda. Aku bersedia menerima pemeriksaan dokter untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Baiklah, kau akan berjuang sampai mati, bukan? Ibu Baptis, aku kenal seorang dokter asing dari rumah sakit Yuai. Dia bisa datang dan memeriksanya. Demi keadilan, lebih baik Panglima muda yang mencari dokter ini. Maksudmu? Jika aku menemukan dokter itu tidak akan adil, kan? Gadis celaka, kau berani bersembunyi. Nona Lin, mohon maafkan aku. Aku adalah pelayan nyonya. Tidak sembarang orang bisa memukulku. Kau... Cukup. Seperti yang dia katakan. Pergi panggilkan untuk ibuku, Dr. Li, yang selalu merawatnya, untuk datang. Kakak Ping Chuan. Cukup. Kebenaran masalah ini tidak akan berubah karena satu dokter. Panglima muda, pakaian nyonya kotor. Tidak pantas baginya untuk bertemu tamu. Aku akan membawanya untuk berganti pakaian lain. Ganti pakaian yang bagus. Ketika Dr. Li tiba nanti dan membongkar warna aslinya, itu akan tepat pada waktunya dia disingkirkan. Cepat pergi. Jing Jing, kali ini kau pasti mati. Jalang, Jalang. Kau benar-benar berani menyelidikiku. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan membunuh Jalang itu, Lin Shooting. Nona Jiang, mengapa Anda tidak berpikir baik-baik tentang bagaimana melewati situasi sulit ini? Dr. Li yang ditemukan oleh Panglima muda, nenek moyangnya pernah menjadi tabib istana. Anda pernah aborsi, dan masalah Anda yang tidak bisa punya anak akan sulit disembunyikan darinya. Kau pergi menggantikanku. Benar, selama kau pergi,
Bahkan jika tabib ajaib masih hidup, dia tidak akan bisa mengetahui masa laluku, Jiang Xing. Ketika Dr. Li membuktikan bahwa aku tidak bersalah, Panglima Muda pasti akan mengusir Lin Shuting. Jalang itu keluar dari kediaman Panglima Muda. Nona Jiang, maksud Anda ingin saya pergi untuk pemeriksaan fisik Anda? Kalau tidak, tapi mengapa saya harus membantu Anda? Apa maksudmu? Kau harus tahu tempatmu. Kau hanyalah seseorang yang kubayar, seorang pengganti yang kusewa. Hak apa yang kau miliki untuk menolak? 10 batang emas yang diberikan Nona Jiang hanya untukku tidur dengan Panglima Muda. Adapun uang untuk punya anak dan uang untuk acara amal. Aku belum meminta lebih banyak darimu. Kau berani membahas acara amal denganku. Kau di depan begitu banyak orang menyumbangkan semua maharku. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Kau masih berani meminta uang padaku. Kau tidak ingin hidup lagi. Nona Jiang, seseorang bisa bodoh, tapi tidak tolol. Kaulah yang membual bahwa kau akan melampaui Lin Shuting hanya dengan satu lagu piano. Dia bisa mengumpulkan untuk Panglima Muda $200.000 perak jika kau tidak menyumbangkan maharmu. Aku khawatir sekarang istri Panglima Muda sudah akan menjadi Lin Shuting. Jalang itu, Lin Shuting, ingin menggantikanku sebagai istri Panglima Muda. Mimpi saja. Bicaralah, apalagi yang kau inginkan? Itu tergantung pada keinginan Nyonya. Aku ingin tahu berapa Nyonya menilai hidupnya. Berharga. Jangan keterlaluan, jika aku mati, kau juga tidak akan hidup. Hidupku tidak berharga, tidak bernilai banyak. Tapi hidup Nona sulung keluarga Jiang sangat berharga. Masih pepatah yang sama. Jika Nona sulung keluarga Jiang mati bersamaku, aku anggap itu keuntungan besar. Aku akan menambahkan 10 batang emas lagi untukmu. Hidup Nona Jiang bernilai 10 batang emas. 20 batang. Apakah itu cukup? Aku ingin kunci brankas bank keluarga Jiangmu untuk batang emas. Kau. Setuju. Ini cukup bagimu untuk memeriksaku, kan? Baiklah. Kau mau uang? Mimpi saja. Setelah masalah ini selesai, aku akan... Orang tua ini menyapa Panglima Muda dan Nyonya tua. Dr. Li, nanti ketika menantu perempuanku turun, kau periksa nadinya dengan teliti. Ya, Benar, Dr. Li. Nanti kau harus memeriksanya dengan saksama dan lihat berapa kali iparku sebenarnya sudah aborsi. Periksa dengan saksama. Apapun yang kau temukan, itulah kenyataannya. Tidak ada omong kosong. Dan tidak ada kebohongan. ya. Mengapa Jing Jing belum turun? Mungkinkah dia merasa bersalah dan tidak berani turun? Siapa bilang aku tidak berani datang? The film was translated and narrated by M Media. Ini Dr. Li. Dr. Li adalah seorang dokter terkenal yang merawat ibu baptis. Jing Jing, ekor rubahmu akan segera terbongkar. Nona Lin, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Biarkan aku mengatakan ini di awal. Jika aku tidak bersalah hari ini, maka tindakanmu merusak reputasiku dan membahayakan nyawaku. Kau harus membayar harganya. Tidak bersalah. Jika kau tidak bersalah, maka bahkan pelacur dari rumah bordil bisa mengaku murni dan tidak tercemar. Jadi kau mengatakan, kau takut. Apa yang kutakutkan? Baiklah, jika kau tidak bersalah, aku akan berlutut di hadapanmu, bersujud, dan mengakui kesalahanku. Tidak, itu tidak cukup. Kau harus meninggalkan kediaman Marsekal. Jing Jing, jangan keterlaluan. Kau tidak akan berani. Itu membuktikan kau mengakui bahwa kau memfitnahku. Apa yang tidak berani? Baiklah, selama kau tidak bersalah, aku akan berlutut dan mengakui kesalahanku padamu, dan pindah dari kediaman Marsekal. Bagus.
Dokter Lee, kalau begitu tolong, berikan aku diagnosis denyut nadi yang menyeluruh. Ya. Nyonya muda. Dia sepertinya kembali menjadi orang yang kukenal. Apa yang sebenarnya terjadi? Baru saja dia tampak seperti orang yang berbeda. Mungkinkah dia dipaksa oleh Lim Suting hingga kehilangan akal sehatnya? Selamat, Panglima Muda. Selamat, Nyonya tua. Istri Panglima Muda telah hamil lebih dari sebulan. Apa? Sihing. Kita akan punya anak. Kita punya anak. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas tidak bisa punya anak. Dokter Lee. Menantu perempuanku, dia benar-benar hamil. Nyonya tua, saya jamin dengan puluhan tahun praktik kedokteran dan reputasi saya. Anda akan menjadi seorang nenek. Benarkah? Ini benar-benar luar biasa. Luar biasa. Tapi barusan. Dokter Lee. Barusan Jing. Bahkan dipukuli. Apakah tubuhnya baik-baik saja? Ya, Dokter Lee. Istriku sedikit emosional barusan. Bagaimana kondisi tubuhnya? Panglima Muda, Nyonya tua, mohon semuanya tenang. Nyonya muda dalam keadaan sehat. Baik anak maupun ibunya sangat sehat. Itu luar biasa. Itu benar-benar luar biasa. Bagus sekali. Bibi Wang. Ya. Berikan amplop merah besar kepada Dokter Lee, lalu antarkan dia keluar. Semua pelayan di rumah ini, hadiahi mereka dengan tunjangan tambahan 1 bulan. Baik, Nyonya besar. Dokter Lee, silakan lewat sini. Saya permisi dulu. Lihat, ini barang ibu berikan padamu sebagai kompensasi. Di dalamnya ada 30 batangan emas, 5 set perhiasan kelas atas, 1 set mutiara laut timur tertinggi, dan juga sebuah rumah bergaya barat di Dongjiao Minxiang. Ibu juga memberikannya padamu. Terima kasih, Nyonya tua. Sihing. Aku pria yang kasar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang disukai wanita. Ini adalah, baiklah bantu. Ambillah ini, dan kau bisa menarik uang sesukamu. Beli apapun yang kau inginkan. Ya, kau tidak perlu menabung uang untuknya. Terima kasih, Panglima Muda. Terima kasih, Nyonya tua. Hati-hati. Apa kau yakin tidak butuh aku menemanimu? Tidak perlu. Ajudan Xiang sudah lama menunggu di ruang kerja. Cepat urus urusan pentingmu. Baiklah. Nanti malam aku kembali makan malam bersamamu. Kalau begitu tunggu aku. Para pelayan oportunis ini benar-benar tidak mengizinkanku masuk ke The rumah film was Marsekal. translated and narrated by M Media. Nona. Ini, Nanyei. Wanita ini sedikit bingung tentang menjadi pengganti. Aku sudah membungkamnya. Kalian semua bawa dia ke perkebunan pedesaan. Dan sama sekali jangan biarkan dia bicara, agar dia tidak menimbulkan masalah. Ya, Nona sulung. Apa maksudmu? Mungkinkah Jing Jing? Bukan Jing Jing yang asli. Aku harus mencari tahu. 3 hari kemudian. Jiing.
Makanlah sedikit lagi. Baru setelah itu bayi di perutmu akan tumbuh dengan baik. Ibu, ayah mertua, ibu mertua, mereka ada di pintu. Bagus. Ayah mertua, ibu mertua. Ji-ing. Sudah beberapa waktu ini, kau setia beberapa hari, kembali ke rumah orang tuamu untuk tinggal sebentar. Sekarang setelah kau hamil, sudah lama sekali kau tidak melihat orang tuamu. Kau pasti merindukan mereka, kan? Hari ini, aku telah mengatur jamuan keluarga. Dan secara khusus mengundang orang tuamu, agar kalian semua bisa berkumpul kembali. Itulah mengapa aku tidak memberitahumu sebelumnya, untuk memberimu kejutan. Bagaimana, apakah kamu senang? Senang, terima kasih, Panglima Muda. Terima kasih, Ibu. Anakku. Xiyin. Ayah Jiangxi. Salam, Panglima Muda. Ayah mertua, tidak perlu terlalu formal. Ibu Jiangxi. Ji-ing, ada apa? Mengapa kau tidak bicara saat melihat ibumu? Ibu mertua, Xiying akhir-akhir ini mengalami mual di pagi hari. Dia tidak enak badan, mohon maafkan dia. Mual The di film pagi was hari, kan? translated and narrated by M Media. Mual di pagi hari? Astaga. Jing hamil. Aku terlalu senang. Nyonya Gu, mohon maafkan aku. Aku mengerti, oh benar. Aku akan pergi ke dapur sekarang, untuk melihat apakah mereka sudah menyiapkan semuanya. Kalian berdua, ibu dan anak, berbicaralah dengan baik. Terima kasih, Nyonya Gu. Ayah mertua, aku akan mengambil 2 botol anggur yang enak. Kita akan minum nanti. Baiklah, bagus. Ji-ing, lihat. Panglima Muda dan Nyonya Besar Gu. Mereka sangat baik padamu sekarang. Posisi istri Panglima Muda sudah aman. Apakah ini benar-benar stabil? Ji-ing. Apa maksudmu dengan ini? Ibu, maksudku adalah, bagaimanapun, anak itu sekarang belum benar-benar lahir. Jadi, sebelum anak itu lahir, kita harus membungkam mulut wanita itu. Rapat-rapat. Aku kira itu sesuatu yang serius. Jangan khawatir, sesuai instruksimu. Aku sudah menempatkan wanita itu terkurung di perkebunan pedesaan. Kecuali untuk makan. Mulutnya disegel di waktu lainnya. Xiyin. Meskipun Panglima Muda menyukaimu sekarang, bisakah kamu mendapatkan keluarga kita lebih banyak lagi? Apa yang kau inginkan? Ayah tidak ingin banyak. Aku dengar Panglima Muda baru-baru ini mengumpulkan lebih dari 1 juta. Ji-ing, besanku tersayang. Jamuan sudah disiapkan. Mari kita masuk dan duduk. Ayo, Nyonya. Tamu utama belum tiba. Untuk memulai perjamuan sekarang, bukankah itu tidak pantas? Lin Shooting. Kakak Ping Chuan. Lama tidak bertemu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, aku di sini untuk memberitahumu kebenarannya. Aku tidak ingin tahu kebenaran apa yang kamu bicarakan. Tapi sudah kubilang, kamu tidak diizinkan masuk ke kediaman Marsekal lagi. Cepat pergi. Aku bisa pergi, tapi aku harus terlebih dahulu mengungkap warna asli wanita ini sebelum aku pergi. Lin Shooting. Beberapa hari yang lalu, bukankah kau sudah cukup memfitnah Ji-ing? Apa yang kau lakukan di sini lagi sekarang? Pengawal. Serat wanita gila ini keluar. Tunggu, Ibu Baptis. Kau terus memanggilnya Ji-ing. Tapi wanita ini sama sekali bukan Jing Ji-ing. Apa yang kau katakan? Dia adalah Ji-ing. Nona Lin, aku tahu kau menyukai Panglima Muda, tapi tidak peduli seberapa besar kau menyukainya. Kau tidak bisa menyebut rusa sebagai kuda, kan? Jati ini jalan yang mengincar Panglima Muda. Pergi sana. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Panglima Muda, putriku, sedang mengandung anakmu. Anda tidak bisa mengecewakannya.
Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi sekarang. Aku bisa pergi, tapi tidak sekarang. Keluarlah, Jing-Jing yang asli. Tidak menyangka akan bertemu denganku lagi, kan? Song Huanyan. Untungnya, aku mengikuti mobil keluarga Jiang ke sini. Jing-Jing yang dikurung oleh Song Huanyan. Song Huanyan, kali ini kau mati. Ini, dia? Kedua orang ini, mengapa mereka mirip sekali? Besanku tersayang, apakah kau dulu melahirkan saudara kembar? Aku, Jing. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ibu, aku Xing. Putrimu. Istri panglima muda dari keluarga Gul. Kau Jing. Ya, The film aku was Xing, translated ayah dan and ibu. narrated Dia ingin by menggantikanku Media. dan menjadi istri panglima muda dari keluarga Gul. Cepat, usir dia. Ini? Panglima muda, aku Jiang Xing. Aku istrimu. Dia adalah pengganti. Mencoba merebut tempatku. Cepat, tangani dia. Panglima muda, akulah yang selalu menemanimu, menjagamu, dan menjadi istrimu yang penuh perhati-hatian. Tidak bisakah kau mengenaliku? Jalang, kau hanyalah pengganti. Dan kau masih ingin merebut tempatku. Burung kukuk menduduki sarang murai. Besanku tersayang, dia adalah putrimu. Katakan padaku, siapa sebenarnya menantu perempuanku, Jiing? Ibu, wanita ini membenciku karena menabrak ayahnya, dan secara khusus ingin membalas dendam padaku dengan mencuri posisiku sebagai istri panglima muda. Cepat, bongkar kedoknya. Putriku adalah... Ibu, aku putrimu. Dia benar-benar bilang aku penipu. Dengarkan omong kosong yang dia ucapkan. Sebagai nona muda tertua dari keluarga Jiang, dengan kasih sayang suamiku, dan sedang hamil, mengapa aku akan mencari penipu untuk menyamar sebagai diriku sendiri? Benar, Ibu. Karena kau berasal dari latar belakang rendahan, kau ingin merebut tempatku. Diam. Kakak Pingcuan, bagaimana kau masih bisa percaya omong kosong wanita ini? Ibu, wanita ini sudah 4 kali aborsi dan berzina. Dokter akan tahu hanya dengan sekali lihat. Jika dia benar-benar Jiang Xing, maka kau menipu panglima muda. Bisakah kau menanggung tuduhan ini? Bukan hanya kau, tapi juga ayah dan seluruh kediaman Jiang saat itu akan mati tanpa tempat pemakaman. Kau ingin merusak wajahku. Bagaimana bisa kau sekejam itu? Kakak Pingcuan, apa kau dengar itu? Ini istrimu yang baik. Dia sangat kejam, ingin merusak wajah gadis lain. Bagaimana kau masih bisa memihaknya? Jika rencananya hari ini berhasil, istriku akan kehilangan nyawanya. Sekarang istriku hanya ingin merusak wajahnya. Itu sudah sangat berbelas kasih. Kakak Pingcuan, Nyonya diam. Anda berhati mulia, jadi silakan lakukan sendiri. Jika saya menyuruh seseorang melakukannya, bukan hanya satu wajah yang rusak. tidak, Ibu, tidak. Serahkan semuanya padaku. Nyonya Jian, apakah Anda tidak akan bertindak? Kalau begitu aku akan memanggil seseorang. Tidak, Penjaga. tidak. Ibu, aku mohon. Aku tidak ingin cacat. Ibu, selamatkan aku. Gadis terkutuk. Panglima muda mengampuni nyawamu. Kamu seharusnya sudah bersyukur. Namun kamu masih tidak kenal lelah. Apakah kamu mencoba membunuh seluruh keluarga kita? Lakukan. Ayah, lepaskan aku. Aku putrimu sendiri. Ayah, Diam. Orang rendahan. Beraninya kamu menyamar sebagai putriku. Kapan kamu pernah mendengar seekor burung pegar berubah menjadi burung phoenix? Terimalah takdirmu.
Lakukan apa yang masih kamu lihat. Ibu, jangan. Ibu. Ayah. Ayah. Jiang Xiyin, ini adalah hutangmu padaku. Jing, apalagi yang kau tahu? Cepat bicara. Kau, dan kau. Ayah, jelas beberapa tahun yang lalu, keluarga Jiang berada di ambang kehancuran. Mengapa dalam 2 tahun terakhir ini, tiba-tiba berkembang lagi? Bukankah itu semua berkatmu? Dan posisimu sebagai ayah mertua Marsekal, penyelundupan senjata. Jika tidak, keluarga Jiang sudah lama hancur. Kamu diam. Biarkan dia bicara. Ibu, beberapa tahun terakhir ini mengandalkan identitasmu sebagai ibu mertua Marsekal. Berapa banyak keuntungan yang telah kau dapatkan? Jangan bicara omong kosong. Dan kau hanyalah putri penarik becak. Sama-sama hina dan kotor. Aku akan membunuhmu. Kamu pantas mati. Sungguh dosa. Penjaga, bawa The dia film was pergi. translated and narrated by M Media. Menantu, lihat. Dengan kejadian seperti ini hari ini, saya rasa ibu mertuamu dan saya sebaiknya kembali dulu. Kami akan datang di lain hari. Benar. Pedagang yang menyelundupkan senjata harus dieksekusi oleh regu tembak sesuai hukum. Menantu, kamu tidak bisa mendengarkan. Penipu itu. Saya ayah mertuamu. Ya, Marsekal. Kau tidak boleh mendengarkan orang luar. Zhang Shi, Hadiah, Marsekal, ini semua adalah catatan keluarga Jiang dan catatan penyelundupan senjata. perbuatan baik yang kamu lakukan ini, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Aku awalnya berniat menunggu sampai istriku melahirkan sebelum membereskan urusan denganmu. Sekarang, sepertinya tidak perlu lagi. Ini sudah berakhir. Pasangan Jiang menyelundupkan senjata, memengaruhi tujuan besar melawan penjajah Jepang. Penjarakan mereka. Semua properti keluarga Jiang harus disita. Marsekal, tapi saya ayah mertuamu. Marsekal, putriku. Dia masih mengandung anakmu. Putri, cepat, katakan sesuatu pada ayahmu. Benar? Jika kau kehilangan keluarga asalmu, apakah kau masih akan memiliki kehidupan yang baik di kediaman Marsekal? Kita adalah orang-orang di perahu yang sama. Nyonya, Marsekal, negara menghadapi krisis. Sebagai istrimu, aku harus, tentu saja, mengutamakan kebenaran di atas keluarga. Kamu. Baik. Karena kamu, dia terbunuh. Putri kami sendiri. Kamu, beginikah caramu membalas kami? Kamu tidak punya hati. Jangan salahkan kami jika tidak adil. Panglima Muda. Dia sama sekali bukan putri kami. Dia seorang penipu. Kakak Pingcuan, kau dengar itu, bukan? Dia bukan Jing Jing yang asli. Tepat sekali. Namanya Song Huanyan. Dia hanya sekadar pengganti putriku. Jika bukan karena penampilannya yang mirip sekali dengan putriku, apakah dia bahkan akan memenuhi syarat untuk berdiri di sini? Bahkan tidak pantas menjilat sepatuku. Kakak perempuan tidak pantas mendapatkannya. Panglima Muda, dia hanya seorang pembohong. Cepat, bunuh dia. Kakak Pingcuan, bunuh dia. Zhang Shi, kenapa kamu masih berdiri di sana? Seret mereka pergi. Ya, silakan pergi, kalian berdua. Kakak Pingcuan, dia hanya seorang pembohong. Panglima Muda, Dia benar-benar pembohong. Panglima Muda. Ibu Baptis. Ibu Baptis, kau dengar itu, bukan? Dia bukan Jing Jing. Dia pembohong. Aku lelah. Aku harus kembali ke kamarku dan beristirahat. Ibu Baptis. Lin Suting masih tidak mengerti. Bagi Nyonya Tua Gul, siapapun yang melahirkan cucu untuk keluarga Gul akan menjadi Nyonya Muda keluarga Gul. Ibu Baptis. Kakak Pingcuan, kau dengar itu, bukan? Dia bukan Jing Jing. Dia menipumu. Apa kamu pikir aku tidak akan mengenali istriku sendiri yang tidur seranjang denganku? Panglima Muda. Tapi dia benar-benar bukan Jing Jing. Lin Shooting.
Kamu berulang kali memfitnah istriku. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak punya emosi? Kakak Ping Juan, aku penyelamatmu. Jika kau membunuhku, kau akan membalas kebaikan dengan permusuhan. Kebaikanmu yang menyelamatkan nyawaku. Sudah selesai. Terakhir kali. Kamu memfitnah istriku. Zhang Shi. Ini, Lin Suting memfitnah istri Panglima Muda. Usir dia dari ibu kota. Dan larang dia masuk lagi selamanya. siap Tuan. Silakan, Nona Lin. Gu Ping Juan, aku sangat menyukaimu. Semua yang kulakukan, itu semua untukmu. Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Sudah lama. Aku sudah memberitahumu. Aku tidak punya perasaan romantis sama sekali padamu. Sebelum aku berubah pikiran. Pergi. Baiklah. Karena apa yang tidak bisa kudapatkan, tidak ada yang akan mendapatkannya. Ping Juan, Panglima Muda. Zhang Shi. Lin Suting mencoba menjebak seseorang. Kirim dia ke kantor polisi. Gu Ping Juan, mengapa hanya ada penipu di hatimu? Gu Ping Juan, apa kau baik-baik saja? Apakah Lin Suting memukulmu? Aku baik-baik saja. Aku lupa tidak ada peluru di pistol. Takutkan. Apakah ada bagian di tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Bagaimana kalau aku menyuruh seseorang mengundang Dr. Lee? Aku minta maaf. Aku bukan Jiang Xiying yang asli. Apa yang kamu katakan? Mereka benar. Aku bukan Jiang Xiying. Namaku Song Huanyan. Lalu, Seperti yang dikatakan Jiang Xiying, aku adalah putri seorang penarik becak. Bukankah Panglima Muda selalu penasaran? Mengapa aku bisa berbicara bahasa Inggris? Bolehkah aku bicara? Itu karena ayahku bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menyekolahkanku di sekolah terbaik. Aku bisa segera lulus dan menghasilkan uang untuk menopang keluarga. Dia juga bisa beristirahat dengan tenang dan menikmati hidup yang damai. Ayah, aku lolos wawancara koran. Benarkah? Ayah, setelah aku mulai bekerja, ayah tidak perlu lagi lelah menarik becak. Ayah bisa tinggal di rumah dan menjaga kesehatan ayah dengan baik. Bagus, bagus. Putriku masih yang paling berbakti. Dalam hidupku, pada saat yang paling penuh harapan, Jiang Xiying mengemudi dan menabrak ayahku, membunuhnya. Keluarga Jiang sangat berkuasa dan berpengaruh. Aku bahkan tidak punya tempat untuk mengajukan keluhan. jadi kamu menggunakan metode ini untuk membalas dendam. Ya, aku tidak sengaja mengetahui bahwa Jiang Xiying menjalani hidup yang bejat. Dia telah melakukan beberapa aborsi dan tidak bisa memiliki anak. Dan Panglima Muda akan kembali ke ibu kota. Mereka mencari di seluruh kota seorang gadis yang mirip dengannya untuk balas dendam. Maka aku mengubah penampilanku dan menjadi penggantinya. Panglima Muda, aku minta maaf. Kau sangat baik padaku, mengorbankan nyawamu 2 kali untuk menyelamatkanku. Namun aku menipumu. Sekarang, setelah balas dendam besarku terlaksana, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Ini adalah foto lamaku. Kau sudah tahu aku bukan Jiang Xiying. Kepribadian pasanganku berubah drastis. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya sama sekali? Meskipun sebelum pernikahan kami, aku sedikit berhubungan dengan Xiying. Aku sangat jelas bahwa dia kejam dan serakah. Tapi kamu benar-benar berbeda darinya. Jadi, saat pertama kali kau bertemu denganku, kau sudah curiga, bukan? Tidak sepagi itu. Bagaimanapun, itu adalah pertemuan pertama kita, dan kita tidak banyak bicara. Tapi setelah itu, kau mengejutkanku lagi dan lagi. Dan berulang kali membuatku lengah. Tidak peduli seberapa banyak seseorang berubah, sifat aslinya tidak akan berubah. Dan saat itu, di acara amal, kau bilang akan menyumbangkan Jiang Xiying S, seluruh mahar. Dari kata-kata yang kau ucapkan, aku bisa tahu. Kau tulus. Kau tidak merasa rugi menyumbangkan semuanya.
1 penisilin lagi, dan 2 prajurit lebih sedikit yang mati. Dengan begini, 2 orang lagi akan melindungi Panglima Muda, dan Panglima Muda akan lebih aman. Itulah mengapa aku melindungimu dari peluru saat itu. Tapi ketika aku benar-benar mulai mencurigaimu, adalah di rumah sakit. Rumah sakit. Ayah. Ayah, jangan. Sihing. Ayah, Huanyan pasti akan membalas dendam untukmu. Huanyan. Jadi setelah aku keluar dari rumah sakit, aku meminta Xiang Ze menyelidiki. Pagi ini, Xiang Ze memberiku foto ini. Baru saja, aku bisa memastikan, kau bukan Jiang Xing. Maafkan aku, Panglima Muda. Aku berbohong padamu. Aku bukan istri Panglima Muda. Aku hanya pengganti. Kau adalah istri Panglima Muda. Siapapun yang disukai Panglima Muda, orang itu adalah istri Panglima Muda. Dulu, aku tidak punya uang. Jadi aku hanya bisa menguburkan ayah di sini. Bahkan tidak ada batu nisan yang layak. Ayah, putrimu tidak berbakti. Butuh waktu begitu lama bagiku untuk datang menemuimu. Sekarang, kau mungkin bahkan tidak mengenaliku. Ayah mertua yang terhormat. Aku Gu Pingcuan. Aku suami Huanyan. Mulai sekarang, aku akan menjaga dengan baik. Mereka, ibu dan anak, tolong tenang saja. Panglima Muda. The film was Apa yang kukatakan? translated Masih and memanggilku narrated Panglima by Muda. M-Media. Mari kita cari ayah mertua. Tempat pemakaman yang lebih baik. Setiap festival Qingming, mulai sekarang, aku akan membawamu mengunjunginya. Terima kasih, Ting Chuan. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Terima kasih sudah datang ke dalam hidupku.